everyone, welcome back my YouTube channel. Oke, hari ini aku bakalan bikin video dance. Jadi aku bakalan upload video itu selang-seling. Jadi channel YouTube aku ini tetap memberikan informasi-informasi. Aku tetap bikin video-video informatif, tapi tetap ada video-video hiburan. Jadi ya hari ini aku bikin, yang kemarin aku bikin hiburan yaitu dance. Hari ini aku yang video informatifnya, besok video dance lagi seperti itu. Nah, jadi untuk video-video informatif ini konten aku tuh berisi tentang masih seputaran kampus, terus seputaran tentang topik yang menurut orang itu ini hal tabu untuk dibahas, tapi ini sebenarnya sangat perlu untuk dibahas, yaitu parenting, terus tentang kesehatan mental, dan seksualitas. Jadi untuk yang parenting ini yang itu berisi yang akan aku bahas itu berisi tentang gimana pola asuh di Indonesia ini, apakah masih layak untuk dipakai atau enggak. Itu berdasarkan pendapat aku dari pengalaman diri aku sendiri dan juga hasil observasi aku di lingkungan sekitaran aku. Sedangkan untuk seksualitas itu aku bakal ngebahas tentang seks edukasi ya, pokoknya intinya seks edukasi, lebih ke pendewasan usia pernikahan, terus apa lagi namanya, tentang keluarga berencana dan segala macamnya, pokoknya tentang genre. Terus masuk ke yang kesehatan mental itu nantinya akan aku berisi tentang bullying, pokoknya tentang kasus seperti bullying lah. Jadi so happy watching untuk video ini dan tetap stay tune di channel YouTube aku. Jadi aku mohon banget dan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, tapi yang belum subscribe, tolong subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat untuk upload video-video yang informatif dan menghibur buat teman-teman semua. So sebelum lanjut ke video, make sure kalian udah follow Instagram aku Dekawadani19 dan subscribe channel YouTube aku Sobat Channel Dewi, dan langsung nyalain notifikasinya biar teman-teman semua menjadi keluarga Sobat Channel aku. Terus jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka dan komen di bawah kalau untuk video kalau yang konten informatif ini kalau teman-teman pengen isu yang seperti apa. Terus untuk yang video yang hiburan, teman-teman bisa request lagu yang cocok untuk dijadikan dance dan share videonya kalau video ini cukup informatif. So next to video. Oke, jadi kita langsung ke topik video. Jadi di sini topik video ini aku ada 3 poin yang sesuai untuk judulnya, sesuai yang kalian baca di judul video dan juga di thumbnail. Kalau aku ya bakalan bikin sekarang adalah tentang pola asuh yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di 3 bidang ini. Bidang pertama itu adalah pendidikan, privacy, dan juga bagian diskusi dalam mengambil keputusan. Oke. Jadi untuk di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukanlah mahasiswa psikologi, benar-benar bukan mahasiswa psikologi ataupun lulusan psikologi. No, aku bukan. Aku hanya mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Jadi ya, aku memiliki pengetahuan ini itu karena aku dulunya eskulnya itu PIKR, terus UKM yang aku ikutin juga PIKMAK. Ya PIKMAK itu sama dengan PIKM. Jadi aku nggak terlalu asing dengan topik-topik yang seperti ini lagi gitu. Jadi dan menurut aku ini sangat penting untuk dibahas. Ya aku akan ngebahasnya sekarang. Jadi di Indonesia sendiri kita memiliki wajib pendidikan itu 12 tahun dari SD sampai SMA. Jadi setelah SMA kita boleh memilih mau memilih untuk lanjut studi ke perguruan tinggi atau tidak. Yang sebelum masuk SD ini ada namanya PAUD dan TK. Jadi ya itu terserah, opsional mau digunakan atau enggak, bisa digunakan atau enggak tuh, mau masuk atau enggaknya tuh opsional, tapi yang wajibnya itu adalah 12 tahun dari SD sampai SMA. Jadi di sini aku nggak ngebahas kenapa PAUD itu ada dan TK itu ada. No, aku nggak ngebahas itu. Jujur aku juga dulunya TK, mengalami pendidikan pertama aku dulu TK, baru aku masuk SD. Tapi di sini aku mau ngebahas tentang pendidikan di sini adalah
untuk anak-anak berusia di bawah 5 tahun itu jangan dipaksa untuk bersekolah. Ketika kita ingin dia pandai menulis membaca itu ya kita sendiri sebagai orang tua yang mengajarkannya, bukan kita masukin dia ke sekolah. Kenapa? Kan di sekolah di PAUD dan di TK juga diajarinnya tuh tulis baca kan. Ya udah kita ajarin aja di rumah kalau memang benar-benar anak Anda tidak mau untuk sekolah. Jadi sebelum kita memasukkan ke sekolah itu kita tanya dulu nih. Biasanya kan nggak pernah ditanya ya, cuman disuruh doang gitu. Tuh padahal si anaknya juga nggak ngerti dia tuh ngapain sebenarnya di sana gitu kan. Jadi ya di sini tolong ubah itu, jangan lakukan itu lagi, ubah ke jalan yang lebih benar. Ubah ke pembahasan kata yang lebih benar. Jadi gini, misal nak mau nggak besok ikut mama ke suatu tempat atau ikut bunda ke suatu tempat. Ya itu gimana ya, kita kenalkan mereka dengan PAUD dan TK-nya gitu. Terus ketika dia bilang mau tertarik untuk sekolah, dia biasanya akan ngomong sendiri gitu. Atau kalau memang orang tuanya mau nanya, ya tanyakin aja gitu. Tadi kita kan abis dari situ, kamu mau nggak masuk situ? Kalau anak jawabnya enggak, ya kita nggak boleh memaksa, karena di usia di bawah 5 tahun mereka perlu perhatian ekstra dari kita, karena mereka masih mulai belajar jalan, berbicara, dan lagi aktif-aktifnya lah mengeksplor dunia gitu kan. Tapi kebanyakan sekarang ini dipaksa gitu loh, kayak dipaksa yang kan ini harus masuk sekolahnya anak ke PAUD atau TK soalnya aku kan kerja gitu. Sebaiknya hindari yang seperti itu, niatan seperti itu. Walaupun ya emang niatnya seperti itu, tolong seperti apa ya, ketika anaknya nggak mau sekolah ya jangan sampai dibilang kamu mau jadi apa nih ini segala macam bla 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 bla, pokoknya intinya itu marah. No, jangan lakukan itu. Mereka nggak tahu, mereka hanya ingin bermain bersama orang tuanya, oke, terutama ibunya. Nah selanjutnya itu, kalau setelah sekolah di sekolah wajib yang 12 tahun ini, anak kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya ini anak kurang di matematika tapi lebih di IPA atau di olahraga atau di mana gitu kan. Misalnya ini anak kita kurang di IPS, kurang dalam membaca, kurang dalam menghafal, mungkin dia lebih pintarnya dibilang ini gitu. Jadi jangan kita leskan di mana dia nggak bisanya, nanti malah mereka down dan mereka nggak bisa mencetak penghargaan gitu loh. Jadi misalnya anak kita sukanya di mana ya, di situ kita jalani, kita berikan ya, ini biarin aja. Jadi setidaknya yang si kekurangan ini bisa ditutupi oleh si kelebihannya dia gitu loh. Bisa nih, anaknya kok bodoh matematika, kok nggak bisa, kok lama membaca, kok begini gitu kan. Ya buktikan dengan kelebihan dia. Misalnya anak cowok biasa hobinya main sepak bola, kita masukin dia ke akademi sepak bola atau kelas sepak bola atau gimana gitu kan. Terus karena dia sering berlatih, terus dia bisa menjadi pesepak bola muda, sepak bola junior. Itu kan salah satu kebanggaan. Anaknya, pasti orang bilang nih, anaknya dia memang nggak pandai, berarti di akademik dia lebih ke bola, pas dia bisa menjadi salah satu timnasnya Indonesia. Seperti itu ya para orang tua semua contohnya. Terus aku mau bilang, ketika kelas 3 SMA, orang tua berhak bertanya kepada anaknya, nak, ketika kamu tamat SMA kamu mau kemana? Kamu mau lanjut ke perguruan tinggi atau kamu mau daftar polisi kah, tentara kah, poluan kah, kowal, ya serahlah. Itu ketika anaknya masih bingung, kita luruskan. Kalau kamu mau kuliah, kamu passion kamu di mana? Ketika kamu mau kuliah, passion kamu di mana? Kalau misalnya bingung, misalnya nggak bingung lagi, memang atau apa gitu, aku pengen masuk yang ini, kamu udah yakin, kamu udah pas di situ, kamu nggak akan merasa itu bakalan salah jurusan, emang kamu merasa itu passion kamu apa enggak gitu, bener-bener ditanyain. Itu nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi, yang ini anak pinternya apa, dimasukin lesnya apa, karena ya termasuk ada namanya ego dari orang tua, pengen anaknya tuh ini. Mungkin salah satu faktornya adalah orang tuanya dulu nggak bisa kayak gini, anaknya harus gitu, kak boleh seperti itu. Kita harus
harus mengantarkan anak kita tuh di mana yang dia mau, di mana passion dia. Cuman ketika ada kesalahan nih, kita sebagai orang tua yang meluruskan itu aja sih untuk orang tuanya. Jadi untuk pendidikan mungkin menurut aku cukup di sini. Intinya seperti itu, kita ajak anak-anaknya itu lebih ke membuka cakrawala gitulah. Kalau misalnya mau ambil ini loh positif dan negatifnya, kalau dia mau ambil ini positif dan negatifnya gitu. Jangan dipaksa, jangan diapain gitu, karena kalau dipaksa tuh malah nanti jadinya anak ini membangkang atau dia jadinya down. Karena apa? Karena salah satunya itu mungkin dari termasuk ego dari orang tuanya. Tolong hindarin itu, karena yang menjalani itu adalah anak kalian, bukannya kalian udah masa kalian untuk menjajaki tahun-tahun seperti itu sudah lewat ya, para orang tua semuanya. Selanjutnya adalah privacy di sini itu aku mau membahasnya tuh lebih ke kamar sang anak. Jadi kamar sang anak itu adalah privasi sang anak. Kenapa aku bilang itu? Coba deh ibu bapak orang tua sekalian, marah nggak kalau misalnya anaknya itu nyelonong aja masuk ke kamar pribadi orang sobat channel semua, pasti sakit kan, pasti marah kan. Seperti juga seorang anak, kita boleh kepo ke anak kita, dia ngapain aja di kamar, dia ngapain, tapi jangan terlampau kepo sampai nyelonong masuk. Ya ketuk aja pintunya, nah kamu di dalam nggak, kamu nggak makan, kamu nggak ini gitu. Cukup seperti itu. Ketika nak mama mau pura-pura mau ngambil pena misalnya tuh, nak pena mama habis nih atau berapa habis nih, pengen punya pena dong, kan kita masuk nih. Nah, di situ kita bisa lihat ya anak habis belajar atau gimana ya gitu. Jangan asal nyelonong masuk aja, karena anak-anak itu juga perlu privacy untuk lihat me time dengan diri dia sendiri, bersahabat dengan diri dia sendiri, berkeluh kesah dengan kasur, bantal, pokoknya dengan kamarnya. Karena di mana lagi mereka bisa menyendiri selain di kamarnya gitu kan. Jadi ya kepada orang tua, tolong banget untuk masalah kamar itu adalah privasi anak kalian. Jangan sekalian mudah banget nyelonong masuk gitu. Karena ya kita kepo boleh, tapi kita punya batasan. Karena ketika kita nyelonong masuk aja, anak kita merasa mereka tidak memiliki privasi, mereka merasa me time mereka terganggu. Dan selanjutnya itu untuk privasi ya. Masih banyak sebenarnya privasi lainnya, cuman itu salah satu contoh dari aku. Memang benar-benar privasi itu anak tuh harus dikasih privasi sendiri ya, termasuk kamar dia itu adalah privasi dia, itu adalah lingkup privasi dia. Selanjutnya kita masuk adalah diskusi dalam mengambil keputusan. Itu poin terakhir ya, poin ketiga. Diskusi dalam mengambil keputusan itu dalam artian di sini itu ada kita ajak anak ngobrol. Misalnya nih weekend besok kita bersih rumah yuk. Ini orang tuanya ngajak si anak. Anaknya tuh nanti dikasih tahu, kamu mau ngeberesin luar atau mesin dalam? Saya bilang mesin luar aja deh. Yaudah mesin luar sama papa ya, atau sama ayah ya, motong rumput, cabut rumput, buang sampah, bakar sampah, atau gimana segala macamnya, atau nyiramin tanaman, ya terserah gitu. Tapi kalau saya aku di dalam aja, berarti gini, mama nanti nyapu, kamu ngepelnya ya, atau mama ngepel, kamu nyapunya. Nanti kamu boleh kalau enggak, ya nanti kita masak bareng yuk. Nah, seperti itu. Jadi lebih itu kan salah satu pengambilan keputusan gak sih namanya. Iya, diajaknya diskusi. Atau mau liburan, nak besok liburan ini kita liburan ke sini yuk. Ayo ma, kamu maunya kemana? Tanya lagi, kamu maunya kemana? Kalau misalnya kita pergi, misalnya contohnya nih, aku mau ke Bandung. Kamu ke Bandung maunya kemananya? Ke Gunung Sate kah, kemana kah, mau makan kah, mau belanja kah, mau yang kemananya gitu. Kita tanya ke anaknya. Jadi ketika anak kita ajak diskusi, diajak mengambil keputusan, itu sang anak merasa mereka bakalan kayak aku omongan aku di rumah didengar ya, aku seneng banget ya, aku bisa pergi, bisa dianggap ada gitu. Pasti sang anak, diri di dalam sang anak itu bakalan berpikir seperti itu, sehingga orang tua dan anak ini makin tambah klop gitu loh, jangan ngasih tahu anak tuh kayak ini, besok kita ke Bandung ya, besok kita liburannya ke Bandung, kita gini. Padahal si anak ini belum tentu mau loh, tapi kalau udah dibilang kayak gitu langsung terus anaknya terkejut kan, aku belum bilang aku mau,
aku ada event ini, ada event ini, segala event lah pokoknya, atau ada kegiatan lah hari ini, nah itu aku sibuk dan segala macamnya. Aku pengennya tuh daripada ke situ tuh bagus ke sini. Pasti anak tuh akan bilang gitu, atau orang tua yang bilang kamu ongkos masih tanggung orang tua begini gini. Ah, sebaiknya hindarin itu, malah nanti yang ada berantem si anak dan si orang tua. Terus malah nanti jadinya orang tuanya malah bilang kamu ngelawan sama orang tua. Ah, hindarin yang seperti itu ya para orang tua sobat channel aku semuanya. Hindarin banget yang seperti itu. Ajaklah anak-anak diskusi dengan dari hati ke hati, memang lembut banget. Kita boleh mempersiapkan, misalnya kita punya tujuan kayak aku bilang tadi, misalnya orang tuanya cuma pengennya ke Bandung, ya kita tanya, kita ke Bandung yuk, liburan ini kamu maunya kemana? Nah, tanyanya sih itu mau kemana itu ada artian mau kemana sih kalau di Bandung nanti gitu. Jadi sang anak emang nggak terkejut lagi, dia tuh udah jelas gitu kan, dia mereka akan pergi ke Bandung kan, ya dia akan pergi kemari. Mungkin video aku ini cukup mungkin gak terlalu terstruktur atau gimana ya, ini video pertama aku dalam membahas tentang ini. Semoga teman-teman bisa menyerapnya dengan baik, ambil baiknya buang buruknya, karena ya aku bukan ahli di bidang itu, aku hanya belajar dari pengalaman dan apa yang terjadi di lingkungan terdekat aku. Dan pesan dari aku adalah orang tua dan anak itu adalah darah yang saling mengikat. Jadi jangan diputuskan itu hanya saling memenangkan ego, terutama orang tua. Jangan memenangkan ego Anda untuk anak Anda sehingga anak Anda tuh harus ngikut ke Anda gitu. Harus ngikut ke Anda. Padahal anak Anda ini mungkin memiliki pemikiran yang lebih luas dari Anda, atau memiliki saran dan masukan yang lebih bagus dari Anda. Jadi tolong dengarkan juga pendapat dari sang anak. Jangan baru anaknya menurut Anda salah langsung dipotong gitu loh, tapi dengarkan dulu kita lihat dulu positif dan negatifnya. Jadi jangan asal menjudge, enggak kamu ini kamu tahu apa segala macam. No. Jadi menurut aku dari penjabaran aku terhadap 3 ini, mungkin aku udah ngasih contoh juga, semoga dari contoh ini bisa dipelajari oleh sobat channel semua yang telah jadi orang tua atau mau menjadi orang tua atau yang bakal menjadi orang tua. Bisa itu dipelajari dan cari video-video yang lainnya berkaitan dengan itu yang lebih konkret, lebih komplit, yang lebih bagus lagi penyampaiannya. Jadi teman-teman sobat channel semua lebih ngerti dan lebih tahu yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Oke, mungkin cukup sekian dari video aku, and see you, bye.